yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Shalom, saudara-saudaraku semua dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam lindungannya, senantiasa diberi kesehatan dan semakin dikuatkan imannya. Dan bagi mereka yang saat ini sedang sakit, kita doakan semoga lekas sembuh. Berjumpa kembali bersama saya di channel kami Misi SPD Indonesia dalam program acara Obor Kehidupan Misi. Di dalam acara ini kita diajak untuk mengangkat kembali kisah kesaksian dari saudara kita, baik itu peristiwa yang dialami secara pribadi maupun peristiwa kehidupan keluarga kita, sebagai perwujudan atas karya-karya Tuhan Yesus sendiri yang tinggal di tengah keluarga kita. Kali ini saya mengangkat sebuah kisah dari seorang teman yang mengalami mukjizat kesembuhan dalam sebuah peristiwa kecelakaan, dan yang akhirnya membuat imannya semakin dikuatkan walaupun dalam perjalanan hidupnya sering mengalami berbagai ujian yang tak habis-habisnya. Seperti yang tertulis dalam firman Tuhan yang saya ambil dari bacaan Injil Matius 11 ayat 28 sampai 29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Maksud dari perkataan Yesus ada beberapa hal yang perlu kita renungkan, yaitu belajar dari Yesus dan percaya sepenuhnya, merendahkan diri, berserah, serta berbagi. Belajar dari Yesus artinya kita diminta meneladani Yesus agar dapat mengerti apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi beban hidup kita. Merendahkan diri berarti kita mengakui bahwa ada banyak masalah hidup yang tidak dapat kita tanggung dengan kekuatan sendiri. Berserah dan berbagi berarti beban yang kita hadapi jangan dipikul sendiri, tetapi berbagilah dengan Tuhan sehingga beban hidup kita akan menjadi lebih ringan. Rasul Paulus pun menasihati kita, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Karena Tuhan sendiri telah berjanji tidak akan meninggalkan kita. Beruntunglah kita punya Tuhan yang tidak berubah, baik kuasa, kasih, kemurahannya tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Judul naskah kali ini ialah Dia yang memberiku nafas baru. Pagi itu begitu cerah saat Mbak Kris menyiapkan diri untuk berangkat ke kantornya di kota Sidoarjo. Dengan mengenakan seragam kantornya sebagai seorang yang sudah senior di jajaran Dinas Kanwil Pajak Sidoarjo, sikapnya yang rendah hati dan selalu tersenyum pada setiap orang membuat betah jika kita bisa bercakap-cakap bersama Mbak Kris. Diceritakan kembali kisah seorang iman dari seorang ibu yang bernama Mami Kristiani, asal kota Malang. Beliau lahir tahun 76 sebagai anak pertama dari 3 bersaudara yang semuanya perempuan. Mbak Kris begitu biasa disapa, sudah terbiasa dengan hidup sederhananya. Sebagai seorang anak yang dibesarkan di lingkungan keluarga Katolik, di mana Pak Marsudi yaitu ayah Mbak Kris seorang pegawai di sebuah apotek swasta di kota Malang, dan ibunya juga seorang guru taman kanak-kanak di sebuah sekolah Katolik yang cukup terkenal. Kedua orang tuanya sudah membiasakan anak-anaknya mengenalkan hidup religius sejak usia dini, terutama ibunya. Mbak Kris memang seorang anak yang cukup cerdas dan memiliki prestasi yang cukup bagus sejak duduk di bangku sekolah dasar hingga duduk di bangku perguruan tinggi.
Namun dengan rendah hati dia selalu mengatakan semua kemudahan yang dia jalani saat meniti karir ataupun pendidikan itu karena Tuhan memang mempermudah jalan hidupnya untuk menghidupi keluarganya dan menjadi berkat bagi sesamanya. Pak Marsudi dan Bu Marsudi memang selalu menekankan pentingnya pendidikan bagi anak-anaknya. Terutama Ibu Marsudi sekalipun sebagai seorang ibu rumah tangga, beliau juga meniti karirnya sebagai seorang pendidik yang dituntut juga untuk menempuh pendidikan tinggi. Sehingga walaupun usianya sudah tidak muda lagi, beliau juga berhasil menempuh gelar sarjananya. Pak Marsudi selalu menekankan pentingnya seorang wanita, begitu juga ibunya, untuk bisa mandiri dan bisa bekerja mencari nafkah. Walaupun kelak jika sudah berkeluarga menjadi tanggung jawab suami yang bekerja. Karena dengan ekonomi yang stabil, sebuah keluarga bisa bertahan di tengah-tengah badai. Meskipun tidak harus mapan atau berlebihan secara ekonomi. Pemikiran sudah modern, Bu Marsudi selalu mensupport ketiga putrinya untuk tekun dalam belajar dan mensupport dalam karir mereka, tak terkecuali Mbak Kris. Hingga suatu kali tahun 95, yang waktu itu Mbak Kris sudah lulus dari bangku SMA, mencoba mengikuti tes di sebuah perguruan tinggi negeri di Kota Malang dengan mengambil jurusan matematika. Akhirnya dia juga berhasil diterima di perguruan tinggi tersebut. Namun gejolak batin Mbak Kris merasakan tidak nyaman semenjak masuk kuliah dan mengikuti masa ospek. Hingga menjalani sampai beberapa bulan di perguruan tinggi tersebut. Karena sebagai satu-satunya mahasiswa seangkatannya yang menganut iman Katolik, Mbak Kris sudah merasakan selalu dikucilkan dan dipandang sebelah mata dengan teman-teman mahasiswa lainnya semenjak masuk kuliah. Tidak berserang lama ada kesempatan seorang sahabat SMA-nya mengajak Mbak Kris untuk ikut mendaftar masuk tes di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara di Jakarta. Kesempatan tersebut tidak disia-siakan oleh Mbak Kris. Dia mencoba peruntungan mengikuti tes tersebut. Dan akhirnya memang diterima. Namun sahabat yang mengajaknya justru tidak diterima. Begitu pengumuman keberhasilan tersebut disampaikan kepada orang tuanya, ternyata Pak Marsudi tidak merestuinya. Dengan alasan karena Pak Marsudi sudah terlanjur membayar semua biaya masuk perguruan tinggi dan juga uang semesteran sudah dilunasi. Dan yang kedua, sebenarnya Pak Marsudi juga tidak setuju anaknya harus pergi jauh ke kota Jakarta. Rasa kecewa mendalam dirasakan oleh Mbak Kris yang waktu itu memang mendambakan sekali untuk bisa keluar dari lingkungan kampusnya. Mbak Kris juga memiliki impian jika bisa mengikuti pendidikan di STAN, kelak dia bisa langsung bekerja di pemerintahan tanpa bingung lagi untuk mencari pekerjaan sendiri. Itu sebabnya banyak anak-anak lulusan SMA mendambakan sekali jika berhasil masuk sekolah ikatan dinas pemerintahan. Keinginan itu dipendamnya dan dia harus membatalkan diri untuk menjadi mahasiswa STAN. Namun karena masih mujur selalu berada di pihaknya, pihak kedinasan mengirimkan surat dan menelpon langsung memberikan peluang lagi bagi Mbak Kris untuk bisa tetap menjadi mahasiswa STAN. Karena pada tahun yang sama pihak kedinasan membuka cabang program diploma 1 tahun di Kota Malang, angkatan pertama, dan Mbak Kris bisa memilih untuk tetap menjadi mahasiswanya sekalipun hanya program diploma 1 tahun saja. Rasa bahagia pun kembali dirasakan olehnya, karena sebagai mahasiswa dalam kedinasan di STAN sudah mendapatkan fasilitas secara gratis sarana prasarana sekolah termasuk uang saku mahasiswa. Akhirnya tahun 1997 Mbak Kris berhasil lulus dengan indeks prestasi yang cukup bagus. Dia dapat mempengaruhi saat penempatan kerja. Mbak Kris bisa memilih untuk ditempatkan di Kanwil Perpajakan di Kota Surabaya. Bulan November di tahun yang sama Mbak Kris sudah bisa bekerja diperbantukan di Kanwil Surabaya. Disitulah ia sudah mendapat banyak teman kerja yang cocok dengannya. Salah satu teman akrabnya bernama Titi, anak asli Surabaya. Sebagai seorang teman yang sudah akrab, mereka selalu berbagi pengalaman dan selalu memperhatikan, mengingat mereka adalah orang baru di kantor tersebut. Suatu hari, sekitar bulan Juli tahun 98, Titik temannya sakit. Sore selepas pulang kerja, Mbak Kris berencana mengunjungi Titik bersama teman kantornya yang bernama Arif. Berbonjenglah mereka mengunjungi Titik di Jalan Sulawesi di Kota Surabaya.
Karena asik ngobrol, tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Padahal Mbak Kris yang waktu itu tinggal kos yang terletak di Jalan Dinoyo memiliki jam malam, yaitu bagi anak kos tidak boleh lebih dari pukul 9 malam. Harus segera pulang karena pintu pagar segera ditutup. Mereka pun segera pulang karena di Jalan Sulawesi kondisinya agak gelap, banyak pepohonan yang tumbuh subur hingga menutupi lampu penerangan jalan. Arif yang saat itu membonceng Mbak Kris melaju agak cepat. Tak tahu di daerah itu ada proyek galian kabel Telkom. Terperosoklah motor Arif pun jatuh masuk ke dalam galian tersebut. Sementara Mbak Kris yang dibonceng terpental jauh. Akibat kecelakaan tersebut, Mbak Kris dilarikan ke rumah sakit terdekat di daerah itu dan mengalami pendarahan otak bagian belakang sebelah kiri, hingga menyebabkan Mbak Kris masuk ICU selama 2 hari tak bisa sadar sama sekali, dan cedera yang lumayan parah melubangi mata kakinya juga. Pak Marsudi dan istrinya dengan hati gelisah mendampingi putri sulungnya yang terus-menerus berdoa bersama dengan saudara-saudaranya. Terutama Bu Marsudi sengaja membawa doa wasiat yang sudah cukup terkenal di kalangan umat Katolik agar putri sulungnya segera siuman. Karena dokter memvonis jika dalam waktu 2 hari tidak juga sadar akan diambil tindakan untuk operasi otak kirinya. Doa yang dipanjatkan Bu Marsudi yang sungguh-sungguh membawa perubahan fisik bagi Mbak Kris yang saat itu terbaring di ICU segera sadar dan terbangun dari kritisnya. Puji Tuhan, lega keluarga Pak Marsudi mengetahui anaknya segera sadar dan batal operasi. Namun dia harus menerima kenyataan kehilangan semua memori otaknya. Saat ditanya dokter apa yang diingat dan diminta menyebutkan salah satu orang yang dia hafal, Mbak Kris hanya bisa menyebutkan satu nama saja, yaitu Silvi, adiknya yang nomor 2. Dan doa Bapa kami juga Salam Maria saja yang luar biasa sekali dia ingat. Sedangkan untuk ingatan apapun yang lain di otaknya hilang sudah dari memori otaknya itu. Untuk mengenal kembali orang tuanya, Mbak Kris sama sekali tidak ingat. Seolah dia kembali ke dunia baru, menjadi manusia baru dan harus belajar dari nol. Selama 2 minggu Mbak Kris dirawat di rumah sakit, dirasa cedera, kakinya sudah mulai cukup membaik. Mbak Kris bisa berobat jalan guna memulihkan memori ingatannya dengan terapi yang terus-menerus selama beberapa bulan. Masih beruntung dengan kondisi seperti itu, dokter yang sebelumnya vonis Mbak Kris tidak bisa berjalan karena saraf otaknya bisa menyebabkan kelumpuhan. Ternyata dengan terapi dan doa terus-menerus Mbak Kris bisa kembali berjalan meskipun masih tertatih-tatih. Dia memaksakan diri untuk kembali bekerja. Sebagai pegawai baru di Kanwil Pajak, Mbak Kris memaksakan diri untuk masuk bekerja meskipun saat di tempat kerja tidak ada yang bisa dia lakukan. Lebih seperti orang yang tanpa kesadaran, banyak duduk diam dan tunggu perintah untuk melakukan pekerjaan yang sepele saja. Dia sama sekali tidak bisa melakukan pekerjaannya. Memori tentang pengetahuan perpajakan hilang sama sekali seperti seorang anak yang mulai belajar berhitung saja. Namun, kasih Tuhan Yesus selalu menyertai dirinya. Lambat laun terapi memori sedikit demi sedikit mendapatkan hasil. Dia mulai bisa bekerja kembali meskipun selalu tidak tuntas, apalagi bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan benar. Dan seringkali membuat kesalahan. Pernah suatu kali seorang kasihnya merasa jengkel dengan pekerjaan Mbak Kris yang selalu salah dan hampir tidak mampu melakukan tugasnya. Karena jengkelnya saat ia marah, hampir melempar mesin ketik ke arah tubuh Mbak Kris saat itu. Waktu pun berjalan dengan cepat. 2 tahun semenjak peristiwa kecelakaan tersebut, Mbak Kris kembali ingin belajar dan bisa bekerja dengan lebih baik, dan diputuskan untuk mengambil kuliah lagi. Keputusan tersebut disampaikan ke atasannya dan menyetujuinya. Sambil bekerja, Mbak Kris kembali kuliah dan mengambil jurusan akuntansi di sebuah universitas di Budi Utomo di Surabaya. Karena Tuhan memang sungguh baik, Mbak Kris pun berhasil lulus dengan status barunya yang diajukan ijazah persamaan di instansinya, sehingga meningkatkan jenjang karirnya juga. Memang Tuhan sungguh luar biasa ajaib perbuatannya. Semua orang pun tidak bisa menyangka, dokter pun hanya bisa memvonis setiap pasiennya dengan hal-hal secara logika. Namun Tuhan yang sebagai tabib yang ajaib sanggup memulihkan kondisi memori Mbak Kris yang dulu dalam keadaan nol
bisa kembali terisi secara sempurna kembali. Nafas baru yang diterima oleh Mbak Kris sebagai buah kasih Tuhan pada umatnya bukan berarti setelah itu segala sesuatu menjadi mudah. Ujian itu akan terus-menerus dialaminya. Berbagai masalah pun sering menimpa kehidupan Mbak Kris di kemudian hari. Tahun 2002 Mbak Kris menikah dan saat ini sudah dikaruniai 3 anak, di mana anak sulungnya laki-laki sudah beranjak dewasa usia 17 tahun dan anak bungsunya masih berusia 4 tahun. Mbak Kris yang kini menjadi tulang punggung keluarga sering dihadapkan dengan situasi pernikahan yang begitu berat. Belum lagi Mbak Kris juga sering sakit-sakitan dan juga anaknya yang juga pernah mengalami kecelakaan hingga menyita banyak pikirannya. Berbagai masalah silih berganti, mulai dari pekerjaan kantornya yang harus dimutasi keluar kota secara bergantian, ditempatkan oleh kedinasan sehingga harus berjauhan dengan keluarganya. Beruntung, Pak Marsudi dan ibunya yang sudah pensiun masih diberi kondisi yang sehat, sehingga bisa merawat anak-anaknya yang dititipkan selama Mbak Kris harus bekerja keluar kota. Hanya ada satu yang dia percaya hingga saat ini. Mbak Kris bisa bertahan di tengah situasi yang menekan jiwanya, yaitu hanya bersandar pada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Allah yang hidup telah memberi nyawa baru dalam hidupnya. Ibarat buluh yang terkulai tidak akan dipatahkannya, bersama Bunda Maria yang selalu turut mendoakan dirinya untuk tetap setia dan kuat. Saudara, demikian kisah kesaksian dari Mbak Kris yang telah diselamatkan Tuhan namun harus menghadapi pergumulan hidup yang tidak mudah. Kita bisa belajar bagaimana sebuah ketekunan doa dan memberi sebuah pengharapan, dan pengharapan yang menghasilkan iman yang tahan uji. Betapa besar perbuatan ajaib dari Tuhan sering kita terima, baik itu berupa keselamatan dalam peristiwa kecelakaan, kesembuhan dari sakit penyakit, berkat kesuksesan pendidikan, berkat rezeki, dan masih banyak berkat-berkat lain yang sudah kita terima. Namun seringkali kita sebagai manusia sering melupakan rasa syukurnya di saat mereka sudah mengalami mujizat tersebut. Kembali manusia selalu jatuh dalam dosa. Karena manusia kembali tidak taat padanya dengan menjauhkan diri dari Tuhan, tercermin dari sikap hidup kita yang jauh dari firman Tuhan. Dan itu pun tanpa kita sadari. Tuhan menguji kembali iman kita dengan berbagai macam persoalan hidup agar kita mau dekat kembali padanya. Dan percayalah, di balik ujian kita, Tuhan ada di sana dan selalu memberi kekuatan serta pengharapan. Kita tidak sendirian dalam menghadapi badai kehidupan. Demikian saudaraku yang terkasih, kisah episode kali ini. Kita akan berjumpa kembali pada kisah berikutnya. Jangan lupa kami selalu menantikan kesaksian dari saudara agar nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kirimkan kisah kesaksian tersebut pada email atau WA kami seperti yang tertera di video ini. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau turut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Buluh yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Suluh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadi